Halo teman-teman pecinta audio, selamat datang di channel ini. Buat kalian yang ingin tahu atau sedang mempelajari tentang audio, sangat pas menemukan channel ini. Karena channel ini selalu update membahas tentang audio sound system. Kali ini saya akan memberi tips memilih komponen berkualitas untuk merakit power amplifiermu. Kalian yang sedang merakit power amplifier sendiri, kualitas komponen adalah kunci utama. Jadi simak baik-baik, jangan di-skip. Power supply harus kuat dan stabil. Komponen paling penting dalam power amplifier adalah power supply. Ini mencakup trafo atau SMPS, dioda penyaarah, dan elko filter. Kalau kalian pakai trafo kotak, pastikan ampernya besar dan benar-benar tembaga asli. Contoh trafo dengan tembaga asli banyak dijual di toko atau online dengan merek BELT atau BELT, SAE, Wijoyo, dan sebagainya. Kalau pakai SMPS, pilih yang punya proteksi lengkap seperti over voltage, over current, dan short protection. Power supply yang bagus akan membuat suara lebih stabil, tidak ngedrop, dan aman untuk final. Nomor loro, pilih elko dengan kapasitas dan voltase yang tepat. Elko atau kapasitor filter adalah penyimpan energi yang menjaga suplai tetap stabil saat power ngangkat bass berat. Gunakan elko dengan voltase 63 V ke atas, bahkan lebih tinggi jika tegangan suplai besar. Saran saya memilih merek seperti Bombardier, Rubicon, atau Paisan. Banyak dijual di pasaran dan kualitasnya sangat bagus, bukan aspal. Saya juga memakai elko tersebut karena sangat awet. Kapasitas juga penting, gunakan minimal 10.000 UF per rail untuk power sedang. Semakin besar kapasitas elko, semakin kuat bass geler dan semakin stabil headroom amplifier. Telu, transistor final harus original. Iki poin krusial loh. Transistor final adalah otote power amplifier. Jangan pernah gunakan transistor KW karena hasilnya cepat panas, tidak bertenaga, bahkan gampang jebol. Gunakan merek terkenal seperti Toshiba, Sanken, MAJ, atau TIP yang sudah terbukti kualitasnya. Saran saya pakai Toshiba asli, harga sekitar 30 ribuan. Sesuaikan jumlah transistor final dengan beban speaker, watt power, dan jenis amplifikasi. Final yang bagus nentokno kemampuan power angkat beban berat. Pendinginan wajib maksimal. Heatsink yang besar dan tebal itu wajib. Untuk watt besar, gunakan heatsink yang tebal dengan sirip rapat dan panjang. Tambahkan kipas supaya suhu tetap stabil, terutama untuk pemakaian outdoor atau beban berat. Semakin dingin kerja power amplifier, semakin awet komponen dan semakin kecil risiko short. 5. Pilih kabel internal yang tepat. Kabel juga tidak kalah penting. Gunakan kabel besar dengan ukuran 0,75 mm untuk jalur tegangan power supply ke kit power. Untuk jalur tinggi atau arus besar, minimal 1,5 mm. Gunakan kabel berkualitas, jangan pakai kabel sembarangan untuk jalur sinyal, agar noise tidak masuk. Terakhir, pastikan sistem grounding rapi dan jelas jalurnya. Saran saya, kabel input dari kit power menuju ke potensio dan menuju ke jack input belakang power, gunakan satu jalur. Contoh, jika power Anda stereo, jadikan satu kabel input dan ditali dengan kabel tis, lalu taruh di pojok kanan semua. Jadi, di sisi pojok kiri tidak ada kabel input. Dan pastikan kabel tertata rapi. Selalu pakai tali kabel tis untuk setiap kabel di dalam power. Grounding yang buruk bisa menyebabkan dengung, watt kurang keluar, bahkan interferensi dari perangkat lain. 6. Pilih kit power sesuai kebutuhan. Pilih kit power yang sesuai dengan kebutuhan power amplifier yang akan kalian rakit. Karena di dalam merakit power semua harus seimbang dengan komponen yang lainnya. Jadi semua akan bekerja maksimal. Contoh simple, saya memakai trafo kotak 5 ampere besar dengan tegangan 45 volt AC. Menggunakan dioda 15 ampere dan elko 80 volt 10.000 mikrofarad. Dan kit power biasanya saya menggunakan SOCL 5.0.4 atau 5.0.6
Dengan rangkaian di atas, daya yang dihasilkan sudah sangat maksimal. Penting, jangan menggunakan kit power yang belum jelas kualitasnya. Jadi, itu dia beberapa tips memilih komponen berkualitas untuk power amplifier rakitan. Ingat, bukan soal watt besar saja, tapi kualitas setiap komponen menentukan kekuatan dan karakter suara power kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Kalau kalian ingin konten tentang perakitan power, audio, atau komponen lain, tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.